Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kirong Bocati. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sedang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya robbal alamin. Salam persatuan, salam persaudaraan, salam perdamaian untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Tetap jaga persatuan, tetap jaga perdamaian. Kita bisa tahu, kita bisa lihat situasi apa yang sekarang ini sudah terjadi. Semakin lama kian memburuk, semakin lama kian tidak pasti, di mana saudara-saudaranya akan melukai sesama saudaranya. Disitulah apa yang harus kita kembalikan, yaitu rasa cinta, rasa damai, rasa persaudaraan. Kita jaga, kita lindungi siapa yang perlu kita lindungi dan siapa yang perlu kita jaga. Bersama-sama kita bergandeng tangan menuju jalan yang baik. Disinilah kita diajarkan, disinilah kita diarahkan untuk mengerti mengapa pentingnya kebersamaan, rasa persaudaraan, mengapa pentingnya rasa perdamaian. Sekarang kita sudah banyak melihat apa yang terjadi di mana-mana, dan kita tahu dan kita bisa mengerti semua ini adalah takdir. Kita tidak boleh terlena dengan apa yang kita saksikan, dengan apa yang kita miliki. Hati-hati dengan tipu daya di muka bumi ini. Jangan terlena dengan apa yang diarahkan di jalan yang buruk. Suatu fitnah yang akan menghancurkan keimanan setiap umat manusia. Hati-hati dengan fitnah-fitnah yang bertebaran. Kita jaga, kita perkokoh, kita perkuat kembali. Kita persatukan lagi rasa persaudaraan dan menuju satu titik kebersamaan dalam tauhid yang sama, tauhid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuju satu titik yang indah. Pembelajaran sudah sering kita jumpai, sudah sering Allah berikan untuk kita pelajari. Sekarang kita bisa melihat di mana masih banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita. Walaupun dengan doa, insya Allah doa itu akan dikabulkan oleh Allah, dan doa itu akan sangat berguna bagi orang-orang yang membutuhkan, karena kita berdoa meminta langsung kepada Sang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita saksikan dan yang kita lihat seperti apa sekarang ini, di mana kita sudah diadu domba, kita dipecah belahkan, kita dihancurkan rasa persaudaraan kita dengan fitnah-fitnah yang bertebaran, dengan ajakan-ajakan yang merugikan diri kita dan merugikan orang lain tentunya. Kita harus paham, di setiap liku kehidupan kita harus mengerti makna dan arti dari suatu kehidupan ini. Kelak kita akan diarahkan, kita akan dipimpin oleh Sang Imam Al-Mahdi, seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Tapi kita bisa melihat, kita bisa menilai, kita sebagai umat muslim, umat beragama, kita bisa mengerti di muka bumi ini, di alam semesta ini, Allah lah penciptanya. Jadi tidak ada batasan siapa yang mau bersama-sama di jalan yang benar bersama Imam Al-Mahdi. Kita sudah melihat kekacauan di sana, kekacauan yang sangat nyata, kekacauan yang sangat jelas. Secara logika, apa yang sudah kita ketahui, orang beragama, khususnya orang muslim, orang Islam, itu tidak akan melukai makhluk ciptaan Allah, dan dia tidak akan merebut suatu wilayah yang benar-benar bukan untuk diselamatkan. Kita seharusnya sudah paham, kita seharusnya sudah mengerti mana wilayah yang
seharusnya kita selamatkan, mana tempat yang seharusnya kita jaga. Negeri Palestina, saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan doa dari kita, membutuhkan bantuan dari kita. Di sanalah kita bisa melihat bagaimana mereka menjalani kehidupan. Kita bisa melihat kebahagiaan mereka dirampas, hak mereka untuk mendapatkan suatu kehidupan yang tenang, nyaman dan damai untuk ditinggali, dihancurkan. Mereka ditindas. Kenapa seharusnya yang memiliki kekuatan besar tidak membantu mereka, membantu saudara-saudara kita di sana? Di sanalah hal yang sangat nyata di muka bumi ini yang sesungguhnya perlu untuk kita bantu. Kita tidak usah memandang di wilayah kita sendiri sedang seperti apa. Selagi kita masih bisa tidur nyenyak, selagi kita masih bisa makan enak, apa-apa yang berlimpah di muka bumi ini ada di wilayah kita, kita harus bersyukur. Tapi saudara-saudara kita di Palestina, mereka benar-benar membutuhkan bantuan. Kita jangan mengeluh dengan apa yang terjadi di tempat kita. Ini adalah takdir yang perlu kita hadapi, situasi yang perlu kita hadapi. Kita tidak perlu mengeluh tentang apa yang terjadi di saat ini. Kita hadapi, kita nggak perlu menghindari takdir ini. Kita hadapi. Pola pikir yang tenang pasti akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Jangan sedikit-sedikit kalian mengeluh, terus-terus mengeluh, percuma. Keluhan kalian tidak akan memperbaiki kondisi yang terjadi. Kalian hadapi kondisi yang terjadi dengan cara yang terbaik bersama-sama. Suatu tempat ada pemimpin yang pasti akan mengarahkan dan melindungi saudara-saudaranya, keluarganya yang ada di sekitarnya. Dan pemimpin itu pasti akan mengajarkan dan mengarahkan kita di jalan yang baik, melindungi kita dengan berbagai macam cara. Tapi kita yang terlalu banyak meminta, terlalu banyak protes dalam suatu kejadian yang ada di wilayah kita yang sekarang terjadi. Percuma kita terlalu banyak mengeluh. Kita lihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka butuh bantuan. Mereka butuh doa supaya mereka selalu diberi kesehatan, selalu diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi ketabahan dalam menghadapi situasi yang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Menjaga, melindungi saudara-saudaranya. Mereka ingin memperangi apa yang terjadi dengan suatu tujuan, yaitu kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Kenapa kita tidak bisa mengungkap suatu perdamaian ini? Kita junjung perdamaian ini. Perdamaian itu untuk siapapun, dimanapun, kepada siapapun, tanpa kecuali. Kita bersama-sama menjunjung rasa persaudaraan, rasa kekeluargaan. Kita tingkatkan untuk mempersatukan rasa cinta dalam perdamaian. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saudara-saudara kita dimanapun mereka diberi hidayah, diberi pencerahan, supaya tetap berada di jalan yang benar, memperkuat rasa persaudaraan. Kita ciptakan perdamaian, kita ciptakan ketenangan, kita ciptakan yang baik untuk kita semua. Sosok Imam Al-Mahdi, sosok yang sangat luar biasa. Beliau siap untuk berperang melawan keadaan yang diperangi oleh beliau. Beliau memperangi apa yang sekarang terjadi itu, yaitu pola pikir, munculnya rasa kecemburuan yang sudah tertera di benak orang-orang, suatu kesalahan yang dianggap benar dan suatu kebenaran yang dianggap salah. Kita harus bisa memilih, kita harus bisa menilai mana yang baik untuk kita. Kita harus menjaga. Yang perlu kita jaga bukan hanya sekedar siapa yang ada di sekitar kita,
tapi hati seseorang yang perlu kita jaga. Kita jaga semuanya, kita lindungi semuanya. Semua itu Allah sudah menggariskan, Allah sudah menunjukkan mana golongan orang-orang yang benar-benar berada di jalan Allah, yang menjaga sesama saudaranya, menjaga sesama sahabat-sahabatnya, melindungi. Itu kita bisa melihat. Dan mana golongan orang-orang yang sukanya memfitnah, menyebarkan fitnah, sukanya menzolimi orang dan merebut suatu wilayah. Itu kita sudah bisa menilai sendiri. Yang kita jaga itu makhluk, semua makhluk ciptaan Allah, yang mana yang mau berada di jalan yang benar, yang mana mau berada di jalan yang lurus bersama-sama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu tauhid yang sama. Apa yang akan terjadi dari alam ini? Apa yang akan terjadi? Semua itu kehendak dari Sang Maha Kuasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita selalu diberi kesehatan, selalu dijaga dan diberi hidayah, supaya kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempersatukan rasa persaudaraan, perdamaian untuk semuanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.